Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan melanjutkan seri Resident Evil yang sudah sampai di film keempatnya yang berjudul Resident Evil Afterlife. Disarankan untuk menonton konten Mimin tentang Resident Evil dari pertama dulu, biar nggak gagal paham. Film ini disutradarai oleh Paul W.S. Anderson. Film ini dibintangi oleh Milla Jovovich, Sienna Guillory, Ali Larter, dan masih banyak lagi. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Resident Evil Afterlife. Semangka. Di awal film, kita melihat seorang wanita berdiri dengan aneh di tengah-tengah kota Tokyo. Di bawah guyuran hujan, dia hanya diam saja. Lalu tiba-tiba wanita itu mengamuk dan menggigit salah satu warga. Ternyata dia terinfeksi T-virus dan berubah menjadi zombie. Tidak pelak, dalam sekejap T-virus menyebar dengan cepat di kota Tokyo. Dalam hitungan hari, T-virus membunuh seluruh penduduk Jepang dan merubah mereka menjadi zombie. Dalam beberapa minggu, T-virus menyebar ke seluruh dunia. 4 tahun kemudian, di bawah tanah kota Tokyo yang telah hancur, terdapat sebuah fasilitas rahasia raksasa markas besar Umbrella Corporation, sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas tersebarnya T-virus di seluruh muka bumi. Umbrella Corporation dipimpin oleh seorang pria yang bernama Albert Wesker. Dia diberitahu anak buahnya jika beberapa petugas yang berjaga di gerbang pintu masuk hilang kontak beberapa saat lalu. Wesker kemudian menyuruh anak buahnya untuk memperketat penjagaan di pintu masuk utama. Beberapa saat kemudian, mereka mendapat kiriman video di mana salah satu penjaga terbunuh. Mereka pun panik. Wesker langsung menyuruh anak buahnya mengepung pintu masuk utama. Saat pasukan Umbrella sudah bersiaga di depan gerbang lift utama, ternyata dari belakang, seorang wanita masuk melalui lubang udara. Itu adalah Alice. Alice langsung menyerang pasukan itu sendirian dan membunuh mereka satu persatu. Setelah selesai menghabisi pasukan itu, ternyata dari belakang datang pasukan yang lebih banyak lagi. Dengan kemampuan telekinesisnya, Alice melempar semua orang yang ada di depannya. Alice kemudian melanjutkan masuk lebih dalam. Di depannya datang beberapa pasukan kembali menghadangnya. Namun tiba-tiba Alice tertembak dari belakang. Ternyata ada prajurit Umbrella yang masih hidup. Tidak disangka, dari jauh datang 3 Alice bersiap untuk menyerang. Ternyata mereka adalah cloning Alice. Mereka membasmi pasukan Umbrella yang menghadangnya. Tidak butuh waktu lama, salah satu cloning Alice berhasil masuk ke dalam ruang komando utama Umbrella mengincar Wesker. Namun naas cloning Alice tersebut tewas ditembak oleh Wesker. Ternyata di bawah beberapa cloning Alice yang lain juga berhasil membobol ruang komando utama. Wesker kaget saat melihat cloning Alice di depannya menyalakan granat. Ruangan itu pun meledak, menghancurkan markas Umbrella. Tidak disangka Wesker masih selamat. Dia berjalan memasuki helikopter khusus miliknya untuk kabur. 9 cloning Alice berusaha mengejar helikopter itu, namun terlambat. Helikopter itu berhasil terbang meninggalkan Tokyo. Di dalam helikopter, Wesker menyalakan sistem penghancuran diri markas Umbrella. Beberapa saat kemudian markas itu hancur berkeping-keping. Ledakannya sampai meluluh lantakan seisi kota Tokyo. Beberapa saat kemudian, di dalam helikopter, dari belakang, Alice yang asli muncul dan menodongkan senjata ke arah Wesker. Wesker lalu berbalik dan menyuntikkan sesuatu ke leher Alice. Obat itu langsung bereaksi dan membuat tubuh Alice melemah. Wesker menjelaskan kalau dia telah menyuntikkan serum penetral ke dalam tubuh Alice. Serum itu menghilangkan semua efek dari eksperimen Umbrella yang membuat Alice menjadi kuat dan memiliki ilmu kanuragan. Kini semua itu telah hilang. Alice kembali menjadi manusia biasa. Alice pun melemah. Dia tidak mampu menghadapi Wesker yang sangat kuat. Di saat Wesker akan menembak Alice, tidak disangka helikopter itu malah bergerak mendekati Gunung Fuji. Wesker mencoba meraih kemudi, namun terlambat. Tabrakan pun tidak terhindarkan. Helikopter itu hancur berkeping-keping. Alice yang ada di bagian belakang helikopter berhasil selamat, lalu kemudian berjalan menjauhi puing-puing helikopter. 6 bulan kemudian, Alice menaiki pesawat, menyusuri Alaska bermaksud menemui Claire dan yang lain, yang sebelumnya telah pergi ke Alaska menuju suatu wilayah yang bernama Arcadia untuk mencari komunitas manusia yang berhasil selamat dari penyebaran T-virus berdasarkan catatan yang dulu Alice temukan. Di suatu tanah lapang, Alice mendaratkan pesawatnya. Di depannya terlihat puluhan pesawat-pesawat yang sudah ada di sana. Namun Alice tidak melihat satupun tanda-tanda kehidupan. Alice terus berjalan hingga sampai di tepi pantai. Di sana, Alice melihat helikopter yang sebelumnya dinaiki oleh Claire dan yang lainnya.
Alice menemukan buku merah yang sebelumnya dia berikan kepada Claire sebelum mereka terbang meninggalkan Alice sendirian di Nevada. Dengan direkam kamera handycam, Alice curhat kalau dia melihat ternyata ada banyak orang yang mendapat kabar dari transmisi radio yang menyebutkan bahwa di Arkadia terdapat komunitas orang yang selamat dari bencana zombie. Namun nyatanya sekarang di sana kosong dan tidak ada siapapun. Seseorang pasti telah membawa semua orang yang berhasil mencapai sana. Alice kebingungan kemana perginya semua orang. Alice menyimpan rekaman itu, siapa tahu suatu saat nanti ada orang yang selamat dan tidak sengaja menemukan rekaman yang dibuatnya. Namun Alice semakin pesimis jika masih ada orang yang selamat di muka bumi ini. Tiba-tiba dari jauh Alice melihat pergerakan. Alice pun bergegas mengejar orang itu. Dia masuk ke dalam sebuah pesawat. Alice kemudian mendekati pesawat tersebut. Saat Alice lengah, orang itu datang dan langsung memukul Alice. Alice pun berusaha melawan. Ternyata orang itu adalah Claire. Alice melihat sebuah benda aneh berbentuk laba-laba merah tertempel di dada Claire. Malam harinya, setelah Alice melepas laba-laba merah di dada Claire, Claire pun siuman. Namun anehnya setelah didekati, Claire tidak mengenali Alice. Claire hilang ingatan. Alice bertanya tentang rekan-rekan Claire yang lain, namun Claire hanya diam saja. Dia tidak ingat apapun. Keesokan harinya, Alice membawa Claire pergi meninggalkan Alaska. Alice sadar kalau laba-laba merah telah membuat Claire hilang ingatan. Alice berharap efek hilang ingatan itu tidaklah permanen. Di dalam pesawat, Claire mulai buka suara, namun dia masih belum ingat apapun. Dia pun masih tidak mengenali Alice. Dia bahkan tidak ingat namanya sendiri. Sekian lama terbang di angkasa, mereka pun berhasil memasuki kota Los Angeles, California yang telah hancur lebur. Alice kebingungan karena tidak melihat satupun zombie di jalanan kota. Setelah terbang lebih jauh, Alice pun terkejut. Dia melihat jutaan zombie mengepung sebuah bangunan penjara kota. Di atas penjara, beberapa orang yang selamat memberikan sinyal kepada Alice yang sedang melintas di sekitar sana. Dari atas terlihat jutaan zombie mengepung gedung penjara tersebut. Menyadari tidak ada tempat lain lagi untuk mendarat, Alice terpaksa mendaratkan pesawat di atas gedung penjara tersebut. Orang-orang yang ada di atas sana pun bersiap-siap membantu pesawat Alice untuk mendarat. Karena landasan yang sangat pendek membuat pesawat Alice hampir terjatuh. Beruntung orang-orang yang ada di sana datang membantu menarik kembali pesawat itu. Alice dan Claire pun keluar dari dalam pesawat. Di sana, Alice bertemu dengan Luther Wade, Crystal, Bennett, Kim Young, dan Angel Ortiz. Mereka semua mengira kalau Alice datang diutus oleh Arkadia untuk menolong mereka. Ternyata mereka salah. Alice lalu bertanya pada Luther karena sepertinya Alice pernah melihatnya sebelumnya. Dan ternyata Luther adalah salah satu atlet basket terkenal di Amerika. Alice lalu bertanya bagaimana mereka tahu mengenai Arkadia. Luther menjelaskan kalau mereka mendapatkan transmisi radio dari Arkadia. Kemarin Luther menembakkan flare agar Arkadia melihat keberadaan mereka. Itulah mengapa mereka mengira kalau Alice adalah utusan dari Arkadia dan ternyata bukan. Alice pun semakin bingung. Arkadia kan ada jauh di Alaska. Tidak mungkin sinar flare gun bisa sampai di sana. Angel lalu menyuruh Alice melihat sesuatu melalui teropong. Jauh di luar sana, terlihat sebuah kapal besar bertuliskan Arkadia. Ternyata Arkadia bukanlah nama tempat di Alaska, melainkan nama sebuah kapal. Angel lalu memutarkan rekaman pesan radio yang dikirim oleh Arkadia. Pesan itu berbunyi hal yang sama yang ada di dalam catatan buku merah milik Alice. Namun 2 hari lalu, Arkadia tiba-tiba berhenti mengirimkan sinyal radio tanpa alasan jelas. Luther dan yang lain terus mencoba menembakkan flare, namun tidak ada reaksi apapun. Makanya di saat Alice tiba, mereka mengira kalau Alice adalah utusan dari Arkadia. Alice lalu menemui Claire dan menjelaskan kalau Arkadia adalah sebuah kapal. Tak disangka, ingatan Claire perlahan-lahan mulai muncul. Claire ingat kalau sebelumnya dia dan yang lain didatangi oleh beberapa orang menaiki sekoci. Namun setelah itu dia tidak bisa mengingatnya kembali. Ingatannya masih kabur. Malam harinya, di dalam gedung penjara, Luther mengajak Alice untuk makan malam. Di sana mereka bertemu dengan Bennett dan asistennya Kim Young. Di sana, Crystal bertanya apakah pesawat Alice masih bisa diterbangkan. Alice menjawab kalau pesawatnya baik-baik saja. Namun kursinya hanya 2. Dia tidak mungkin membawa mereka satu persatu karena bisa mendarat di sana saja adalah suatu keajaiban. Mereka harus mencari jalan lain untuk menuju Arkadia. Luther lalu mengajak Alice menuju ruangan bawah penjara itu. Luther menjelaskan kalau di saat dia tiba di sana, para penjaga dan penjahat yang ditahan sudah tidak ada.
Dia mengira kalau para petugas pasti sudah membebaskan semua penjahat yang ada di sana di saat serangan zombie berlangsung. Namun mereka salah. Mereka menemukan satu orang yang masih terkurung di dalam sel khusus. Sel khusus itu dijaga oleh seorang pria tua yang bernama Wendell. Di sana Wendell mengatakan kalau dia mendengar sesuatu yang aneh dari balik dinding penjara. Luther lalu mengajak Wendell untuk memeriksa. Di tempat itu, Alice memeriksa sosok pria yang ada di balik pintu penjara. Pria itu lalu bangkit dan menyuruh Alice membebaskan dirinya. Pria itu bernama Chris. Chris mengatakan kalau dia bukanlah penjahat. Dia terjebak di sana. Dia adalah anggota satuan militer. Dulu mereka menggunakan tempat itu sebagai pos militer. Mereka jugalah yang telah membebaskan semua tahanan untuk membantu menghalau para zombie. Ternyata beberapa kelompok tahanan yang dendam malah menyeret Chris dan memasukkannya ke dalam sel tersebut karena mengira Chris adalah sipir penjara. Dan akhirnya dia terjebak di sana hingga saat ini. Chris lalu mengatakan kalau dia bisa membantu yang lain keluar dari penjara itu. Namun Alice tidak percaya pada Chris begitu saja. Dia pun pergi meninggalkan Chris. Luther menjelaskan kalau dia juga tidak percaya pada omongan Chris. Karena bisa saja dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang ditahan di sel khusus penjara itu. Alice kemudian mengeluarkan semua persenjataan dan kumpulan koin miliknya. Alice menyusun koin-koin yang ada di depannya. Pagi harinya, di jalanan, datang sesosok monster besar hasil eksperimen Umbrella Corporation yang kita namakan saja X-Men, membawa kapak raksasa berjalan mendekati penjara. Di dalam gedung penjara, Luther mengantar Alice menuju ruang mandi dan kemudian pergi meninggalkan Alice sendiri. Di saat Alice bersiap-siap untuk mandi, Alice mendengar sesuatu. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah Wendell yang mengintip Alice. Tiba-tiba dari belakang muncul zombie yang berhasil masuk. Alice berhasil menembak zombie itu, namun salah satu zombie yang lain berhasil meraih Wendell dan menariknya menuju lubang yang ada di sana. Yang lain kemudian datang memeriksa lubang yang telah dibuat para zombie untuk menjebol penjara tersebut. Merasa tempat itu sudah tidak aman, mereka memutuskan untuk segera keluar dari dalam gedung penjara. Karena tidak ada pilihan lain, mereka terpaksa meminta bantuan Chris. Chris pun dibebaskan. Sesaat setelah keluar dari dalam penjara, Chris terkejut saat melihat Claire. Chris mendekati Claire. Ternyata Chris adalah kakak kandung Claire, namun Claire masih tidak mengingatnya. Mereka kemudian keluar dari penjara. Dari balik gerbang, Chris menunjukkan tempat di mana dia dan pasukannya dulu menyimpan kendaraan lapis baja untuk membawa mereka keluar. Namun ruangan itu terkunci. Chris lalu memberitahu kalau di bawah penjara itu terdapat ruang rahasia di mana dia dan pasukannya menyimpan cadangan senjata. Mereka lalu dikejutkan oleh kemunculan X-Men yang menggedor gerbang dengan kapak raksasa miliknya. Claire dan Luther berusaha menahan X-Men, sementara Alice, Chris, dan Crystal menyelam melewati genangan air yang memisahkan ruang basement dengan ruang rahasia. Karena listrik padam, air itu tidak bisa disedot keluar. Mereka pun terpaksa menyelam. Di luar, Luther memasang kapak di pintu gerbang untuk mencegah para zombie masuk. Luther lalu mencoba menembak kepala X-Men, namun tidak berefek apapun. X-Men masih bergerak. Di dalam gedung penjara, setelah beberapa saat menyelam, Alice dan yang lain keluar dari genangan air. Mereka berjalan menyusuri lorong. Tiba-tiba dari belakang, seekor zombie menarik Crystal masuk ke dalam air. Beberapa saat kemudian, puluhan zombie keluar dari dalam air mengejar Alice dan Chris. Alice dan Chris masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana, mereka melihat ada banyak sekali senjata. Di luar, Angel berhasil membobol ruangan tempat penyimpanan kendaraan lapis baja. Setelah masuk, benar sekali, di dalamnya terdapat sebuah tank. Sementara itu, Claire dan Luther mendorong sebuah mobil polisi untuk menutupi gerbang. Di dalam, setelah mengambil beberapa senjata, Alice yang kebingungan untuk keluar melihat lubang udara di atasnya. Di ruangan lain, Angel kesal karena tank yang ada di sana ternyata rusak. Mesinnya masih ada di luar. Dia tidak mungkin mengangkut mesin itu untuk masuk ke dalam tank. Karena mulai putus asa, tidak disangka Bennett menembak Angel hingga tewas di tempat. Di luar, menyadari gerbang sudah hampir ambruk, Claire dan Luther berlari masuk ke dalam gedung. Di dalam, Alice dan Chris keluar dari lubang udara. Mereka lalu mendengar suara pesawat berbunyi. Ternyata benar, di atas Bennett menyalakan pesawat milik Alice untuk kabur sendirian. Alice dan yang lain mencoba mencegah Bennett, namun terlambat. Bennett terbang meninggalkan gedung itu sendirian menuju Arcadia. Dari belakang, ratusan zombie datang mengejar mereka. Alice dan yang lain pun berusaha menembaki zombie-zombie itu. Sadar zombie-zombie itu tidak ada habisnya, Alice menyuruh yang lain untuk masuk ke dalam lift.
Setelah semua ada di dalam lift, Alice meledakkan bagian atas lift untuk memotong kabel lift. Alhasil, lift itu pun terjun bebas. Lift itu terhenti setelah tertahan genangan air di basement. Semua orang yang ada di dalamnya pun melanjutkan perjalanan untuk kabur. Di atas, Alice memasang kabel di tubuhnya dan menjatuhkan bom. Alice pun berlari melompat dari atas gedung. Dan seketika bom di atas gedung itu pun meledak menghancurkan semua zombie yang ada di sana. Sesampainya di bawah, Alice menembaki para zombie untuk membuka jalan. Setelah pelurunya habis, Alice mengambil pistol khusus miliknya. Pistol itu menembakkan peluru koin. Alice lalu masuk ke dalam ruangan dibantu Luther yang menutup gerbang. Alice mengajak yang lain untuk masuk ke dalam lubang yang dibuat zombie beberapa saat lalu. Alice yakin karena baunya yang busuk, lubang itu menuju selokan yang mengalir menuju pantai. Karena tidak ada jalan lain, mereka pun masuk satu persatu. Tiba-tiba dari belakang, X-Men membelah Kim Yong. Alice mencoba menendang X-Men, namun dia tidak bergeming. Saat Alice akan menembak, X-Men menghajar Alice hingga pingsan. Dari belakang, Claire menembaki X-Men dan membuatnya dikejar oleh X-Men. Claire melompat menghindari kejaran X-Men. Claire lalu meluncur meraih pistol milik Alice dan menembakkannya. Tembakan itu berhasil melumpuhkan X-Men. Namun ternyata X-Men masih hidup. Dia melempar kapak ke arah Claire dan Alice. Beruntung mereka bisa menghindarinya. Alice lalu menembak kepala X-Men hingga hancur. X-Men pun berhasil dikalahkan. Alice dan Claire kemudian masuk menyusuri lubang. Di dalam sana mereka bertemu dengan Luther. Luther mengantar Alice dan Claire keluar dari lubang menemui Chris. Saat Luther akan keluar, dari belakang seekor zombie menyerangnya dan membuat lubang itu tertutup bebatuan. Luther pun tidak tertolong. Claire lalu mengajak Alice untuk melanjutkan perjalanan. Dengan menggunakan perahu kecil, mereka mendekati kapal Arcadia. Sesampainya di atas permukaan kapal, mereka bingung karena tidak ada satu orang pun di sana. Mereka melihat pesawat yang dinaiki Bennett mendarat darurat di sana, namun mereka tidak menemukan tubuh Bennett. Mereka pun memeriksa masuk ke dalam kapal. Di ruang kemudi, mereka tidak menemukan apa-apa. Bahkan tidak ada awak kapal di sana. Padahal bahan bakar dan mesin kapal semuanya bekerja normal. Chris melihat data kapal, tertulis ada 2.000 orang selamat di dalam kapal. Mereka pun semakin bingung. Mereka lalu menyusuri kapal jauh lebih dalam lagi. Tak disangka, di depan mereka melihat gerbang dengan logo Umbrella Corporation. Claire lalu ingat sesuatu. Kalau sebelumnya, di pantai, dia dan anak buahnya didatangi beberapa orang naik sekoci. Mereka adalah pasukan Umbrella. Pasukan Umbrella itu memasang laba-laba merah di dada mereka dan menangkap semua orang yang ada di sana. Beruntung Claire berhasil kabur. Tiba-tiba, gerbang di depan mereka itu pun terbuka. Beberapa saat kemudian, lampu-lampu menyala menyinari ruangan luas yang kosong tersebut. Claire lalu menyadari sesuatu. Dia mengambil controller yang ada di sana. Dia melihat daftar orang-orang yang ditangkap oleh Umbrella. Dia juga menemukan Kmart di dalam daftar itu. Alice lalu menyuruh Claire membebaskan semua orang yang ditahan. Lalu tiba-tiba dari lantai keluar tabung-tabung yang berisi manusia-manusia yang diam dengan laba-laba merah di dadanya. Alice dan yang lain lalu membebaskan Kmart. Alice lalu melanjutkan untuk membebaskan yang lainnya. Di sana Alice melihat sebuah tabung dengan bercak darah yang masih baru. Alice melihat bercak darah itu masuk ke dalam sebuah ruangan. Alice pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Di sana, dia melihat puluhan helikopter milik Umbrella berjejer. Alice pun masuk lebih jauh lagi. Alice masuk ke dalam ruangan di ujung lorong. Di sana Alice melihat beberapa tubuh manusia yang kering, tinggal tulang belulang. Tidak disangka, di depan Alice melihat Wesker. Dia masih hidup. Wesker masih memata-matai Alice selama ini. Di sana muncul 2 ekor anjing zombie. Wesker bisa memerintahkan anjing-anjing zombie itu hingga menuruti perintahnya. Di saat Alice akan menembak Wesker, dari belakang datang Bennett mengancam Alice untuk menyerah. Alice pun terpaksa membuang senjatanya. Di sana Wesker menjelaskan kalau dia telah memodifikasi tubuhnya menggunakan T-virus dan membuatnya semakin kuat. Agar Wesker bisa bertahan hidup dengan kekuatan itu, Wesker harus mengkonsumsi DNA manusia yang masih segar. Hal itu membuat Wesker semakin kuat. Alice adalah satu-satunya manusia di mana tubuhnya berhasil menyatu dengan T-virus. Alice memiliki DNA yang lebih kuat dari manusia biasa. Wesker ingin memakan Alice dan menjadi manusia yang tak terkalahkan. Alice lalu berusaha melawan. Dia menendang Bennett. Di depan Alice, 2 anjing zombie berubah menjadi anjing zombie yang lebih mengerikan. Tiba-tiba, dari belakang, Claire dan Chris datang membantu Alice. Wesker kemudian mulai bergerak. Wesker bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia bisa menghindari peluru dan dengan mudah menghajar Chris. Claire berhasil menusuk kaki Wesker, namun tidak berefek apapun pada Wesker. Wesker melempar Chris dan Claire masuk ke dalam tabung.
Sementara itu, Alice menembak salah satu anjing zombie dan menendang pecahan kaca ke arah anjing zombie satunya. Dari belakang, Bennett muncul menusuk lengan Alice. Alice lalu mengambil pisau yang menancap di lengannya dan menusuk kepala Wesker yang akan mencaploknya. Namun ternyata Wesker masih hidup. Di belakang, Kmart datang menghajar Bennett. Kmart lalu memberi Alice pistol yang ada di tangannya. Alice menembak kepala Wesker. Wesker pun berhasil dikalahkan. Alice lalu membebaskan Chris dan Claire. Melihat Wesker bangkit lagi, Claire dan Chris menembak Wesker berkali-kali hingga tidak bergerak. Mereka kemudian pergi dan mengunci Bennett di dalam ruangan itu. Dari belakang, Bennett diserang sesuatu. Di saat sedang membebaskan tahanan yang lain, mereka mendengar suara helikopter. Ternyata itu adalah Wesker yang bangkit kembali setelah memakan tubuh Bennett. Di atas, Wesker menyalakan bom penghancuran diri kapal Arcadia. Namun ternyata, Alice telah meletakkan bom yang ada di dalam kapal ke dalam helikopter Wesker itu sendiri. Alhasil bom itu pun meledak menghancurkan Wesker selama-lamanya. Di dalam saluran kod, ternyata Luther masih hidup sehat walafiat. Alice dan yang lain membebaskan ribuan orang yang ditahan di dalam kapal. Alice lalu menyebarkan broadcast di saluran radio mengabarkan kalau dia dan ribuan orang lainnya berhasil selamat di dalam kapal Arcadia. Alice ingin mencari orang lain yang masih selamat di luar sana. Beberapa saat kemudian, di langit datang puluhan helikopter milik Umbrella membawa ribuan pasukan. Pasukan itu dipimpin oleh Jill Valentine dengan laba-laba merah di dadanya, bermaksud membunuh semua orang yang ada di atas kapal Arcadia. Dan berakhirlah alur cerita film Resident Evil Afterlife ini guys. Semoga kalian terhibur. Kini tinggal tersisa 2 seri Resident Evil lagi untuk kita bahas. Lanjut nggak nih? Jangan lupa follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!